Halo, Halo, Go. selamat datang Mas Tatat. Pertama kali nih ke kantor. Asik. Makasih undangannya. Terima kasih Terima atas kasih. kehadirannya. Siap. Gimana Terhormat. kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ya, cuaca cukup dingin dan ya pertama kali juga ke Chongli. Jadi terima kasih undangannya. Kita minum dulu. Terima kasih. Asik. Siap. Mas Tatat, Yap. kenapa kuliah di Taiwan? Eh, Mungkin harusnya pertanyaan ini ditanyakan sebelum saat ini ya, karena kan sekarang ini saya kuliah S3 di Taiwan. S3. Dan sebelum ini saya dulu kuliah S2 juga di Taiwan di tahun 2016 sama hingga 2018. Kuliah master di National Taiwan University of Science and Technology. Panjang, singkatnya adalah Taiwan Tech. NTUST. NTUSTU. Chinese-nya Taiwan Kecitase ya. Mudah-mudahan Iya. cara ngomong saya benar ya. Benar. Nah, itu awal mulanya dulu saya itu perjalanannya adalah memang mau kuliah S2 setelah saya S1. Lalu pada saat saya mau kuliah S2, sebenarnya saya sudah apply tuh di kampus Indonesia. Karena saya nggak punya pikiran sama sekali untuk kuliah di luar negeri. Bahkan menginjakan kaki di negara lain pun belum pernah, apalagi untuk kuliah gitu ya. Nah, pada saat itu teman saya bilang, ada beasiswa nih, S2 di luar negeri, mau ikut nggak? Nama beasiswanya itu waktu itu adalah beasiswa untuk calon dosen vokasi atau politeknik. Itu program itu langsung di bawah Kemdikbudristek Dikti pada tahun itu. Sekarang kan udah ganti nama berkali-kali tuh. Akhirnya sekarang jadi Kemdikti gitu ya. Beasiswa itu walaupun dari Kemdikbudristek Dikti, tapi pembiayaan langsung di bawah LPDP pada saat itu. Nah, berjalan waktu saya berangkat. Memang list perguruan tingginya itu cuma ada 3 negara. Austria, Germany, and Taiwan. Kenapa kok saya milih Taiwan ketimbang 2 negara ini yang mungkin dari segi negara, kualitas, dan keindahan lebih daripada Taiwan. Apalagi dari segi orang mungkin lebih kenal 2 negara ini daripada ini. Iya. Di list-list perguruan tinggi Taiwan tuh ada listnya. Kamu boleh daftar kuliah, tapi listnya ini ya. Gitu. Saya lihat yang paling tinggi rankingnya NTUST, saya daftar. Keterima, masuk, balik. Setelah itu saya kuliah, saya lulus, saya pulang. Karena kan beasiswa saya itu untuk calon dosen vokasi. Berarti saya harus mengabdi nih pulang. Jadi lulus dari S2 di NTUST, pulang jadi dosen. Wajib, Wah, karena harus mengabdi. Jadi nggak bisa kemana-mana. Jadi kalau orang nanya, sayang dong kamu punya ilmu dari luar negeri, kenapa nggak kerja di Taiwan dan sebagainya. Wah, Iya. masalahnya terikat kontrak nih. Ntar jadi apa-apa nih gitu ya. Ya akhirnya saya kembali, saya mengabdi Politeknik Negeri Samarinda waktu itu. Oke. Waktu itu saya berpikir kalau cuman mengabdi terus sebagai dosen biasa tapi nggak PNS 5 tahun, wah kayaknya kurang nih. Lalu ada pembukaan CPNS di bulan Oktober bulan depannya. Saya daftar tuh, saya selesaikan masa mengabdi saya sebagai CPNS tahun, menjadi dosen selama 3 tahun, lalu saya memutuskan untuk kembali lagi. Memang waktu itu saya sudah punya plan, saya akan S3, dimanapun yang penting keluar negeri, itu tahun 2023. Kenapa? Karena saya juga punya plan, saya mau nikah tahun sekian, punya anak umur sekian, 2003 ada waktu yang tepat. Saya wujudkan itu. Tadi kenapa gue ketawa pas lo bilang mengenai tahun berapa mengapain? Ya. Dosen emang begitu ya? Nggak tahu. Tapi mungkin saya dibesarkan di keluarga yang ayah saya itu juga seorang pengatur rencana yang baik dalam keluarga. Dari kecil kita sering diskusi, sampai dewasa diskusi, sering berdebat juga masalah ideologi dan sebagainya gitu. Nah dari situ saya belajar banyak bahwa memang hidup itu yang benar memang punya visi, punya plan. Kita tahu bahwa one day mungkin plan kita tidak berhasil, tidak berjalan. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa hidup dengan plan, dia pasti punya plan B, C, D. Plan A gue jalanin. Kalau nggak berhasil, aman, masih ada B, C, D. Nggak berhasil, masih ada yang lain. Nah itu yang saya jalani. Bahkan sekarang pun kalau nanti saya pulang udah tahu nih. Pulang nanti mau apa, mau gimana, nanti anak saya gimana, sebagainya udah saya atur. Udah diatur ya? Udah tergambar nanti gimana gitu. Itu gimana caranya supaya untuk bisa konsisten gitu loh? Bapak saya itu termasuk orang yang kalau misalnya dia ngasih tahu sesuatu itu nggak baik, dia juga ngasih tahu resikonya apa, lalu nanti terserah kembali ke saya mau dijalani seperti apa. Jadi misalnya ada option A, B, C, D, E. Option A ini bagus dari segi ini, tapi resikonya ini, jeleknya ini. B bagusnya ini. Nah dari situ tuh critical thinking saya tuh jadi luas tuh. Jadi terbiasa untuk kalau mengambil sebuah keputusan,
itu saya utamakan keputusan yang terbaik karena saya tahu resiko dan kerugian yang saya alami kalau ngambil ini walaupun ada benefit di situ yang saya pilih gitu. Pernah nggak salah pilih? Kalau salah pilih sering, tapi pasti pertanyaannya mau disesali atau enggak gitu ya. Kalau untuk disesali, saya terus terang hampir nggak pernah menyesali keputusan saya karena ya itu keputusan saya dan memang walaupun saya salah pilih, ya namanya jalan Tuhan kita nggak tahu, tapi paling nggak kita udah ikhtiar memilih satu yang memang sesuai dengan analisis. Ya walaupun salah pilih, tapi ya dijalanin aja lah. Bagi orang Indonesia kalau mau keluar negeri, masalah utamanya itu adalah biaya sebetulnya. Biaya. Itu paling apalagi kalau misalnya udah punya keluarga. Iya, kalau hidup sendiri mungkin easy lah. Gampang. Di tahun sebelum saya berangkat atau memutuskan ke NTU Taiwan, kebetulan dia ada kunjungan ke Jakarta untuk conference. Dia jadi keynote speaker di salah satu conference di sana. Saya datang, kita dinner malam karena saya kangen sama beliau gitu ya. Terus saya belum bilang kalau saya mau S3, dia langsung bilang, kayaknya sekarang waktu yang tepat untuk kamu kalau kamu mau S3 katanya. Kenapa ya Prof? Karena saya sekarang menjabat di NTU sebagai wakil presiden untuk Office International Affairs. Artinya saya punya kewajiban juga dari segi jabatan saya untuk menarik banyak mahasiswa internasional. Artinya kalau kamu mau ke NTU di tahun depan, saya bisa bantu banyak kamu untuk cari beasiswa. Saya bilang ke prof saya mau kuliah lagi di Taiwan, tapi izinkan saya untuk cari beasiswa sendiri dari negara saya. Ya udah, akhirnya saya mutusin untuk cari beasiswa di dalam negeri, either lewat LPDP atau lewat Kemdikti atau Kemdikbud Ristek Dikti lagi, di mana itu juga dapat pembinaan dari LPDP sama seperti S2 kemarin. Dan kebetulan memang beasiswa LPDP itu alhamdulillah dari pembinaan LPDP itu dia ngasih tunjangan keluarga dan itu lebih dari cukup untuk saya untuk bisa bawa keluarga saya ke sini dan menghidupi mereka selama di sini. Tarik lagi nih ya ke S2 ya. Sampai di sini ternyata nggak sesuai dengan apa yang lu bayangin. Pernah nggak ngelewatin masa-masa waktu di S2? Mungkin kalau awal-awal sebagai mahasiswa, saya sampai di sini baru ngerasain tuh namanya asrama, mahasiswa, sekamar berempat, berlima. Dan kita nggak tahu nih teman sekamar nih orangnya siapa, bagaimana kelakuannya, kita nyaman atau enggak. Ya kadang ada orang yang nyaman tidurnya, lampunya dinyalain, ada yang dimatiin. Ada yang kebiasaan di dalam kamar itu pakai sendal, ada yang enggak. Ada yang kebiasaan di kamar mandi itu bersih atau enggak setelah mereka hajat atau apa gitu. Macam-macam. Nah, itu yang agak shock culture sedikit lah waktu tinggal di sini ya, terutama juga makanan gitu ya. Karena kan saya muslim, pertama datang tuh bingung, wah ini makan apa nih, baru datang nih, datangnya malam itu, makan apa nih, datang makan apa gitu. Naik China Airlines. Naik China Airlines ya. Datang makan apa nih, bingung makan apa gitu. Terus diajak temen makan vegetarian aja, murah. Oh iya, beli. Kaget dengan rasanya, kok hambar. Iya, kok hambar, apa nggak ada apa. Teman punya bon cabe, saset, satu bungkus itu kita rebutan. Itu kita rebutan. Kita bulan berangkat ke NTS itu ada 5 orang, itu kita rebutan karena kita nggak terbiasa makan itu. Tapi lama-lama jadi makanan paling favorit karena ya itu yang paling simple, paling murah dan ya jadi terbiasa. Jadi terbiasa. Jadi untuk bisa survive di sini sebenarnya gampang ya. Gampang ya. Satu lagi nih, ini mungkin teman-teman yang lagi nonton ada juga mungkin anaknya mau di kuliah di Taiwan. Karena sekarang nih banyak ya program-program tuh yang bilang, oh 4 plus 2, berapa plus berapa plus berapa. Terus terakhir-terakhir jadinya kerjaan magang. Itu benar nggak terjadi sih? Benar terjadi. Mungkin hanya karena dia nggak tahu ya, mungkin nggak mendalami program beasiswanya. Jadi beasiswa yang dia dapat itu yang gitu, yang misalnya 2 tahun di kampus Indonesia, lalu nanti dari kampus itu kerjasama dengan kampus Taiwan, lalu nanti 1 tahun di sini misalnya, lalu nanti ada industri juga. Ya memang selama di sini mungkin dia dapat biaya yang ya cukup lah untuk hidup. Tapi ingat dia tuh magang di sini. Ini aturannya jelas di magang nih. Kalau misalnya magangnya aturannya nggak jelas, dia nggak dapat salary. Ternyata salary-nya dia itu ya untuk dia biaya hidup di sini. Jadi sebenarnya dia tuh kuliah juga nggak makan siang gratis di sini. Bukan yang kayak kita kalau datang dikasih uang, lu tinggal pikir kuliah dan sebagainya. Tapi ya kalau misalnya setelah 1 tahun itu terus dia harus magang setahun, dari situ uangnya dipakai sebenarnya untuk dia, ya sebenarnya sama aja bohong. Sama aja dia kerja part time sebenarnya kuliah di sini. Gitu. Kalau masalah informasi beasiswa sebenarnya kalau mau aktif banyak banget sih jalur ke sini. Saya itu perwakilan dari IDN Global, Indonesia Diaspora Network Global. Itu kita
acara forum diaspora yang keempat di Jawa Barat. Diundang oleh Pemprov Jawa Barat untuk menghadirkan para diaspora di seluruh dunia untuk memberikan sumbangsi pikiran mereka untuk nanti Jawa Barat ini bisa maju gimana nih dari sumbangsi teman-teman. Nah, di situ saya masuk di sesi pendidikan. Saya memperkenalkan Taiwan dengan jalur masuknya lewat jalur banyak beasiswa. Kewajiban untuk membesarkan kampus kita. Tapi untuk membesarkan kampus kita pasti perlu SDM yang berkualitas. Betul. Untuk mendapatkan SDM berkualitas, berarti kita harus banyak mengirimkan mahasiswa kita untuk keluar negeri di kampus-kampus yang tanda kutip world top university gitu ya, kampus-kampus top dunia, 100 besar, 50 besar, 10 besar, supaya mereka bisa kembali ke Indonesia, mengajar di kampus-kampus yang sekarang di Indonesia, sehingga jadi besar kampus-kampusnya. Nah itu. Nah, ternyata ngedapetin beasiswa untuk keluar negeri itu justru lebih gampang daripada di dalam negeri. Di luar negeri itu persaingannya nggak seketat di dalam negeri. Masa? Seleksinya cuma berkas. Kalau dalam negeri itu beneran, dalam negeri itu berkas. Habis itu tes psikotes, tes bahasa Inggris, tes ini. Ya mungkin bahasa Inggrisnya levelnya nggak setinggi kalau di luar negeri. Di luar negeri itu berkas semua, passing grade semua, IPK minimal sekian, bahasa Inggris minimal sekian. Ini sekian, kirim, dilihat, dapat, udah berangkat. Wow, semudah itu. Opportunity-nya 85% lah. 85%, 85%. Jadi kalau 10 orang yang ngedaftar ya 8-9 orang dapat. Selama memang dokumennya itu sesuai aturan, iya. requirement, itu saya yakin 85% pasti keterima. Gampang dong kalau gitu dong. Gampang. Terus terang. Ini nggak sombong, tapi memang pada saat itu saya sangat pede sekali. 99% kayak saya pasti ke NTU ini. Pertama saya lulusan dari NTUST. Jadi kalau misalnya nanti ada reviewer dari pemberi beasiswa nanya, kenapa milih NTU Taiwan? Itu saya meyakinkannya gampang. Pertama, saya lulusan dari S2 dari Taiwan, NTUST. Yang kedua, saya kembali ke prof yang sama. Ketiga, saya upgrade kampus saya dari NTUST ke NTU. NTU kan ranking 68 dunia. Masuk NTUST di ranking? NTUST ranking 140-an. Wow, ya. Masih cukup ini. Dan NTU salah satu kampus yang masuk di 100 besar kampus top terbaik dunia. Yang keempat, saya bisa jelasin kalau Taiwan itu atau NTU itu biaya SPP-nya masih affordable ketimbang kalau saya milih UK atau US yang UMI gitu ya, kuliah di sana, terus saya cuman kuliah doang nggak ngasih apa-apa, tapi biaya hidup saya di sana itu bisa membiayai 3-5 orang di Taiwan. Padahal kualitasnya kurang lebih ya. Kualitasnya kurang lebih. Habis itu ya dengan pengalaman dengan adaptasi saya yang sudah pernah di sini, sehingga saya juga bisa meyakinkan bahwa wah, nanti saya kalau di sini, saya sudah tahu tuh akademiknya bagaimana, culture akademiknya gimana, hidup di sini gimana. Saya daftar, saya yakin pasti keterima. Bener. Itu. Tapi kuncinya nih, harus rajin yang namanya itu ngumpulin informasi. Yap. Ya, ini satu hal yang sebenarnya jarang banget dilakukan oleh teman-teman Indonesia kalau misalnya mau kuliah ke Taiwan. Mereka cuma percaya kepada satu source, tapi nggak mencoba untuk wide lagi. Iya. Bener nggak? I don't know ya, teman. Kalau saya pikir selain itu juga banyak teman-teman yang sudah terstigma bahwa daftar beasiswa yang kayak saya dapat ya, saya punya ribet. Nah, mereka nggak mau itunya. Mereka nggak mau itunya. Ribet, berkasnya banyak, alurnya banyak, harus tes sana sini dulu. Ya kalau berangkat, kalau nggak jadi kuliah. Tapi kenapa mesti sampai S3 sih? S3 ini ada visinya? Ada. Apa? S3 itu kalau dari visi pribadi, karena saya seorang akademisi, suka nggak suka sebagai dosen, S2 itu memang zona nyaman. Tapi kalau kita cuma stop di S2, karir kita mentok cuma sampai di sini. Sekuat apapun kita usaha, mentok di sini. Untuk bisa naik ke berikutnya lagi ya kita harus S3. Kalau kita S2 ya mentok doang di sini. Oh gitu. Semuanya mentok nih. Mulai dari jabatan fungsional, mentok-mentok sekuat apapun kita usaha, cuma nyampe direktur kepala, nggak bisa naik prof. Masa ada profesor gelar S2? Nggak mungkin, kecuali profesor hono causa atau yang dapat dari pejabat-pejabat kita gitu ya, yang lagi happening sekarang. Tapi kalau dengan gelar S3, cepat tuh untuk akselerasi ke sana. Bahkan untuk guru besar. Yang kedua, dari karir jabatan struktural pun, atau pejabat di kampus, kalau kita S2, ya pasti kita waktu nanti ada persaingan politik di kampus untuk mendapatkan gelar jabatan-jabatan itu kan pasti kita mentok juga ya. Orang-orang yang S3, siapa kita gitu ya. Iya. Masa ada pemilihan rektor
Tatak, MSc misalnya gelar master, saya kenal sama Prof. Ya pasti Prof menang lah. Iya ini udah ketahuan, ini paling boneka doang nih. Ini paling boneka doang nih daftar nih biar dia menang gitu kan ya. Nah gitu. Jadi ada itunya. Nah saya kan tipikal orang yang punya target nggak cuma stop di zona nyaman gitu ya. Saya naikin lagi lah level saya supaya ke up. Mudah-mudahan nanti di umur sekian nggak tahu berapa, bukan cuma bisa jadi guru besar, tapi juga bisa mimpin kampus yang lebih luas lagi, mungkin jadi rektor gitu ya ke depan. Ya kita nggak tahu. Cita-cita terbesar lu apa? Cita-cita besar jadi rektor sih. Wow. Cita-cita Kenapa besar. rektor? Ya karena itu yang paling tinggi ya. Untuk yang bisa saya bayangin, dan itu lebih realistis lah. Kalau jadi menteri kan saya harus terjun ke politik, atau misalnya jadi dirjen atau apa, saya harus pindah ke kementerian yang dari kampus ke sana gitu. Tapi kalau yang memang dari jenjang karir yang jelas ya rektor itu yang paling tinggi udah. Saya tahu memang kalau mau kaya raya itu kalau nggak jadi pejabat jadi pengusaha. Nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Cuman 2 jalur itu yang kita bisa kaya. Cuman untuk jadi pejabat apalagi urusan politik, saya masih belum ketemu itu. Gimana caranya supaya saya bisa survive di dunia politik tanpa terjun ke dunia hitamnya? Kayaknya nggak bisa deh. Ya itu, makanya saya masih belum ketemu itu. Kecuali kalau atmosfernya itu sudah jadi sebuah sistem yang teratur, tidak yang sejahat atau sehitam. Apa sih yang lo paling takutkan? Kalau misalkan gini, satu hari nih, tiba-tiba Pak Presiden lewat staf ahlinya ngelihat, wah nih Mas Tatak nih kayaknya bisa nih jadi ini gitu, terus dihubungin. Kayaknya enggak deh. Yang paling lo takutkan apa? Soal pertanggungjawaban uang sih, korupsi. Kenapa? Karena gini, jadi pejabat itu, oke lah, let's say kita nggak korupsi ya. Tatak orang yang jujur, 1% pun dia nggak makan uang rakyat. Tapi dalam perjalanannya, saya mungkin akan melihat banyak praktek korupsi di depan saya, dan saya nggak bisa ngapa-ngapain karena masalah politik. Itu sering terjadi tuh. Itu sering terjadi. Ya kita nggak usah munafik lah bilang kalau semua pejabat itu korupsi. Mungkin ada beberapa yang jujur. Tapi tanya sama dia yang jujur-jujur. Sering nggak dia lihat praktek korupsi di depan mata tapi dia diem? Itu satu. Yang kedua, mungkin Tatak jujur nggak makan uang rakyat. Tapi mungkin ada nggak kira-kira proyek atau pekerjaan atau kegiatan yang itu harus berjalan dengan uang. Ya, harus dilancarin. Dan itu harus jadi itu. Iya, kalau nggak jadi. Nah, dan itu harus saya lakukan, walaupun saya nggak ngambil gitu ya. Nah, itu sering terjadi. Itu saya yang nggak bisa itu. Saya nggak berani. Saya ya cukup, tapi hidup saya berkah, saya tenang. Saya malah cita-citanya kalau tua nanti itu in the end misalnya saya sudah di masa dekat-dekat pensiun gitu ya, sudah selesai misalnya, kan tadi target saya jadi rektor, udah selesai gitu. Saya mungkin berharap di masa itu saya punya kos-kosan yang banyak di rumah, terus saya karena sudah dekat-dekat pensiun atau udah pensiun tuh saya tinggal bangun pagi sambil sarungan gitu ya. Terus ngambil teh hangat gitu sambil main burung, itu tenang hidup saya. Udah kepikiran ke sana. Tapi dengan catatan saya udah punya passive income, walaupun tidak mewah, tapi itu cukup. Walaupun nanti misalnya saya nggak ada, tapi istri sama anak saya atau cucu saya bisa nikmati dari situ. Nggak mewah, tapi lebih dari cukup lah untuk hidup di Indonesia gitu. Yang nggak sampai mewah, yang harus pakai istri saya jadi dibelanjain tas yang mewah-mewah atau keluar negeri. Kan udah lebih dari cukup. Apa yang menguatkan sampai sesederhana itu mimpi lu, cita-cita lu nanti? Karena dari mana itu gambarannya? Ya pertanggungjawaban akhirat lah. Agama. Tuhan. Agama. Kalau udah kembali ke agama ya. That's right. Gue juga merasa bahwa apalagi Tatak sekarang umur berapa? 32. 32 ya. Beda waktu kita masih umur 20-an mungkin bayangannya banyak gitu. Wah, mesti ini, mesti itu, mesti. Tapi makin bertambah usia, makin yang dikenal makin banyak, kayaknya lama-lama kayaknya kita bisa punya pilihan yang lain untuk at the end of the day gitu loh. Terutama ketika kita udah punya keluarga. Yes. Kita udah tahu tujuan hidup kita kemana tuh lebih tahu gitu. Kalau kita udah punya keluarga. Tapi kalau belum punya keluarga masih bujang, mah kita ada beberapa ya, nggak semua, tapi mungkin kebanyakan masih ya ngikutin mengalir aja gitu. Tapi ketika udah punya keluarga itu, wah itu
Beda banget. banget cerita. Apalagi udah punya anak itu udah beda lagi. Ceritanya Itu. akan beda lagi. Iya, itu semuanya tuh ngaturnya itu akan beda gitu. Apa yang paling lu cintai di Taiwan ini? Sebenarnya di Taiwan itu saya nggak ngerasa seperti orang asing di sini. Saya ngerasa seperti ya orang Indonesia yang nggak bisa bahasa Taiwan udah gitu aja. Ya memang saya belum jago bahasa Mandarin, level saya masih basic. Tapi saya nggak ngerasa seperti orang asing di sini. Mungkin karena orang sini juga tidak menganggap orang asing itu someone who is really special. Beda sama orang Indonesia, kita nggak heran lah kalau ada orang Indonesia ketemu bule itu, hey mister, udah. Di sini mah biasa aja. Dan saya ngerasain itu. Dan orang sini itu budayanya memang silakan tinggal di sini. Mau siapapun kamu, mau dari manapun kamu nggak ganggu aku nggak ganggu kamu, udah gitu. Nah itu saya ngerasain, wah nyaman nih. Jadi kayak ngerasa kayak rumah sendiri. Apalagi orang Indonesia juga banyak di sini, nggak ngerasa sepi dan sebagainya. Aman juga nih Taiwan. Kan Taiwan itu terakhir yang saya baca adalah negara teraman nomor 3 di dunia. Aman. Artinya mau saya pulang malam, mau saya pulang jam berapapun aman gitu ya. Apalagi nggak mungkin lah di jalan tiba-tiba ketemu hantu, nggak ada di sini. Nggak ada gitu. Aman, pokoknya aman di sini aman. Bahkan HP pun kalaupun ketinggalan selama masih ada CCTV ngelihat itu udah pasti aman mau sampai pagi pun. Paling kalaupun hilang dibuang sama tukang sampah. Aman, saya ngerasa aman di sini. Transportasi juga mudah dan sebagainya. Enak lah di sini. Walaupun nanti ya pasti akan ada titik jenuh juga pengen kembali pulang. Tapi nanti setelah kembali pasti kepikiran pengen balik lagi ke Taiwan. Pengen lagi, betul. Entah kenapa ya. Dulu saya juga gitu loh. Waktu saya selesai S2, wah kangen lagi nih Taiwan. Pernah nggak nangis, Din? Aduh, gue kok pulang gitu. Pernah nggak? Sampai kayak, aduh. Nangis enggak. Tapi terus terang gitu loh. Saya tuh tiba-tiba lagi ide aja itu. Nyalain kompor, buka panci, bikin hotpot, ngutek-ngutek sendiri cara bikin hotpot tuh gimana. Saya kangen kan makan hotpot dengan segala vibes yang makan hotpot yang sama Taiwan tuh kangen. Jadi ya karena di rumah di Indonesia itu ya alat-alat masak seadanya aja, nggak bisa bikin yang seperti yang kayak di sini ya. Udah masukin sayur apa, sampai ditanya sama ibu sama bapak, bikin apa? Bikin hotpot. Oh, posiku hotpot. Nah, nanti ngerasain sendiri hotpot. Saya beli bumbunya di ini. Ini loh hotpot. Alah gini aja. Beda, vibe-nya beda kalau di sana udah terbiasa gitu. Iya, karena sampai segitunya. Sampai segitunya. Padahal mungkin di sini selama di sini tiap minggu atau Biasa berapa aja. hari, ya biasa aja. Jadi balik lagi, guys. Waktu kita di Indonesia, kita nggak merasa nasionalisme. Iya. Ya, sampai di Taiwan kita baru ngerasain nasionalisme. Di Taiwan kita nggak kangen sama hotpot. Begitu pulang ke Indonesia, Kangen hotpot. aduh hotpot. Kangen dengan segala vibe-nya lagi, Iya, pengen vibe-nya. balik lagi, iya. Ya, oke. Lucu ya? Tapi benar ya, orang yang akan, saya salut sama Mas Tatak adalah experience. Jadi, apa yang dilakukan setiap hari itu, ya pengen nyobain semua. Terus merasakan dan benar-benar, this is life gitu loh. Makanya aku salut sama Mas Tatak bisa sharing tentang Indonesia, tentang Taiwan. Gitu. Ada yang mau disimpulkan nggak? Itu harus megang prinsip ini. Reuni sekolah atau apa, mungkin nggak ada yang nyangka saya sampai S3 sampai ke luar negeri. Karena memang saya bukan termasuk anak yang pinter di bidang akademik dari segi nilai ya, tapi mungkin ternyata saya pinter. Mungkin saya waktu itu karena saya mantan atlet ya, saya dulu atlet basket gitu, bukan cuman atlet atau pemain, beneran atlet. Saya sampai ke level prapon saya stop, jadi benar-benar atlet. Jadi hampir waktu saya habis untuk basket di masa muda saya, jadi akademis saya jatuh gitu. Banyak orang yang nggak percaya kalau saya bisa sampai ke tahap ini. Walaupun saya juga ngerasa ini bukan apa-apa juga. Ya memang semakin tinggi kita, semakin ngerasa kita bukan apa-apa sih. Kalau emang orang yang ngerti arti dari perjalanan hidup. Dimana mereka yang teman-teman saya juga ngerasa, padahal dulu Tatak tuh begini, orangnya kok bisa ya? Harusnya saya juga bisa lebih dari dia. Nah itu kata-kata itu. Harusnya saya bisa lebih dari dia. Artinya harusnya lu nggak stop di situ. Karena banyak teman-teman saya yang mungkin nggak sebagus saya nasibnya, tapi mungkin karena dia sudah ngerasa nyaman atau nggak mau mencoba yang lebih lagi, dia stop di situ, akhirnya udah stuck di sana. Andai misalnya saya nggak punya pikiran visioner untuk S3 supaya saya bisa menaikkan peluang karir saya ke depan, saya cuma nyaman di S2, mungkin saya juga stop di situ juga. Nggak bisa dapat pertaruhan yang kalau saya berhasil S3, lalu saya pulang, saya bisa berbuat lebih banyak lagi atau berkarir lebih banyak lagi. Mungkin saya stop di situ. Nah itu tuh yang mungkin jadi kunci di saya bahwa tidak peduli di mana kamu mulainya,
tidak peduli bagaimana di tengah jalan kamu seperti apa, tapi yang paling penting bagaimana kamu tidak pernah berhenti untuk terus bergerak, berlari, mengejar sesuatu yang harusnya bisa kamu kejar daripada kamu sesali di kemudian hari. Nah itu. Mentalnya mental atlet nih. Iya, kompetitif. Kompetitif. Iya. Kompetitif. Ya, jadi pilihlah tempat bersaing yang benar ya. Peluit belum berakhir, jangan stop. Yes. Apalagi kalau basket. Iya. Iya. Mau 0,03 detik. Iya, mau musuhnya bilang pelanggaran, belum ada peluit dari wasit, gas terus sampai terus. poin. Iya. Jadi nggak usah terdistraksi. Ya itu yang bikin mungkin nasib orang tuh jadi berbeda-beda. Walaupun memang yang namanya rezeki sudah diatur, tapi saya yakin ketika kita itu tidak berhenti berjuang, berhenti untuk berkarya, terutama berkarya dengan perhitungan ya. Banyak juga orang yang nanti pasti cerita sebagian besar, saya sudah berusaha mati-matian segini tapi tetapnya nggak berhasil ya. Mungkin perhitungannya yang salah. Tapi berlari iya, tapi dengan perhitungan. Kalau ada ganjalan ya lompat lah atau melangkah lah, jangan malah sengaja tabrak, iya di 12. Ada lubang ya minggir lah, tapi tetap tujuannya ke sana tuh gitu loh. Jadi tetap kita berlari, kita berjalan. Intinya jangan stop deh. Intinya jangan stop. Terus tetap dengan perhitungan. Ya. Tetap dengan perhitungan. Ya, kembali lagi, semua perlu dengan perencanaan. Perencanaan. Oke. Siapa yang paling berjasa dalam hidup lo? Bapak saya. Kenapa? Saya belajar semua karakter sebagai personal seperti sekarang Tatak, itu dari bapak saya. Dia benar-benar ngarahin saya dari kecil sampai sekarang, bukan cuma membesarkan dari segi ekonomi, tapi juga membesarkan mental saya. Nah, jadi mental itu yang kebawa sampai sekarang. Ya, terbiasa apa-apa jadi harus bisa mandiri, harus bisa berpikir sendiri, kritis, terutama dalam segi perhitungan. Dan bapak saya juga termasuk orang yang bukan hanya memberikan sesuatu dengan mudahnya, tapi juga mengajarkan nilai-nilainya. Jadi dia selalu pingin anaknya itu bisa apa aja, walaupun walaupun mungkin kamu terjunnya di bidang ini, tapi bukan berarti kamu nggak bisa yang lain. Karena dia juga pernah ngasih cerita dulu di mana waktu dia KKN, zaman dulu kan KKN ya, sekarang mungkin ada KKN masih. Tapi zaman dulu KKN kan bener-bener di desa yang bener-bener tidak ada apa-apa. Mungkin sekarang masih ada yang di kota dan sebagainya. Iya. Bapak saya itu ingat sekali, di perkumpulan KKN itu, posko itu di desa itu, tidak ada satupun mungkin teman-teman ada yang nggak tahu KKN itu apa? Kuliah kerja nyata, atau PKL. PKL beda ya, PKL itu industri. KKN itu lebih kayak pengabdian mahasiswa ke daerah-daerah yang dikirim oleh kampus supaya untuk bisa dibangunlah daerah tersebut. Entah bagaimana cara mereka membangun itu. Di perkumpulan KKN itu ada poskonya di daerah situ. Itu bapak saya bilang nggak ada satupun orang yang lulusan elektro atau mungkin orang yang backgroundnya elektro disuruh benerin TV sama orang situ. Nggak bisa. Dia bilang kuliah sarjana kok goblok nggak bisa benerin TV. Loh emang nggak ada yang lulusan itu. Akhirnya bapak saya belajar. Oh iya. Bukan berarti kalau kita itu adalah misalnya backgroundnya guru atau apa nggak bisa benerin TV. Ya kenapa nggak guru bisa benerin TV, bisa masang gas, terus bisa jualan, ngerti caranya jualan gitu ya. Terus ngerti benerin mobil, ngerti benerin motor, ngerti servis sepeda dan sebagainya, servis TV dan sebagainya. Kenapa nggak? Tahu caranya urusan jual beli tanah dan sebagainya. Nah itu kan. Itu yang diajarkan bapak saya. Jadi ketika ada urusan atau apapun atau sesuatu yang bapak saya kerjakan, saya pasti dilibatkan. Supaya saya jadi tahu semuanya. Wow. Itulah yang membentuk saya sampai sekarang. Walaupun saya belum tentu bisa semua, tapi paling nggak saya tahu karena saya pernah diajak mengalami itu gitu. Iya. Saya pernah diajak mengalami itu. Jadi tetap membuka semua kesempatan. Ya, kalau misalnya nggak bisa, ya coba aja belajar. Ya, nggak ada salahnya, nggak ada salahnya. Walaupun seorang Tatak nanti jadi menteri gitu ya. Ya bukan berarti menteri nggak bisa benerin mobil kalau mobilnya rusak. Misalnya mobilnya di tengah jalan rusak mogok, ya dia tinggal gulung ini terus benerin sendiri pakai kunci-kunci, ngerti, selesai. Bannya bocor, masa ban bocor harus nelpon stafnya datang, udah buka aja pasang, berangkat lagi, anggap nggak terjadi apa-apa, udah selesai. Ya itu yang nilai-nilai yang diajarin bapak saya gitu. Oke. Jadi ini hari ini gue juga belajar sesuatu bahwa hidup itu soal experience ya. Experience. Bukan cuman sekedar lo jurusan ini atau lo bisa di bidang ini, bukan berarti bidang lain lo nggak boleh coba.
Nggak penting kepake nggak Dicoba kepake, tapi bisa apa aja itu kita nggak tahu bermanfaat atau enggak, tapi ya itulah nilai yang kita bisa banggain dalam diri. Wah, kita bisa kok ini, bisa ini. Oke. Terima kasih Mas Tatak udah Sama-sama. mampir, sharingnya luar biasa banget. Thank you. Thank you banget. Thank you. Thank you. Keren banget. Sip. Sukses terus channelnya ya. Siap, thank you.